Bagi kalian yang lagi belajar tentang web programming, ya, ada yang namanya PHP native, ada juga yang menggunakan PHP framework. Saran saja bagi kalian yang memang belum menguasai PHP native, terutama di CRUD, maka saran saya jangan belajar dulu yang namanya framework, ya. Ada tingkatannya. Kalian boleh belajar tentang framework mau CodeIgniter atau Laravel, ya, tapi kalian harus benar-benar menguasai yang namanya PHP native. Kali ini kita akan coba ya belajar CRUD, create, read, update, dan delete. Sekarang kita akan coba contohkan ya. Di tampilan ini kita akan coba insert data. Saya hanya buat nama, alamat, hobi, dan jenis kelamin ya. Ketika saya input ya, ini adalah insert. Kemudian untuk menampilkan data, ini nanti yang namanya read ya. Kemudian kalian juga harus bisa yang namanya edit. Nah, contoh saya edit ini. Saya simpan, maka dia akan melakukan perubahan data. Begitu juga yang terakhir, kalian harus menguasai yang namanya hapus atau delete. Oke, sekarang kita akan coba bahas bagaimana scriptnya. Ketika kalian membuat tampilan seperti ini, maka saran saya kalian harus belajar yang namanya Bootstrap. Kalian bisa masuk saja ke websitenya Bootstrap. Bootstrap ini fungsinya kan untuk mempercantik tampilan ya. Kalau kalian hanya belajar HTML biasa, maka tampilannya akan terasa kaku ya. Begitu juga tombol, tabel semua akan terasa kaku. Maka untuk mempercepat, kalian bisa menggunakan frameworknya namanya Bootstrap ya. Oke, kita lihat script ya. Kita lihat scriptnya. Kalau kita lihat, kita tandai form yang saya bikin ya. Ini yang saya bikin yang pertama formnya. Maka ketika kalian menggunakan Bootstrap ya, ada dua hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama yaitu CSS-nya Bootstrap, dan yang kedua adalah JS-nya Bootstrap. Kalian bisa mengcopy ya, nanti kalau kalian masuk ke situsnya Bootstrap ya. Di sini kan kalian untuk memulai ya, introduction. Nah, untuk memulai kalian hanya perlu dua file ini atau dua baris ini saja ya. Ini kalian copy, kemudian ditaruhnya di mana? Yang pertama CSS-nya ditaruh di atasnya head, kemudian yang JS-nya ditaruh di atasnya body. Untuk mengaktifkan Bootstrap ya, kalian bisa dua cara sih ya. Bisa menggunakan link seperti ini ya, atau kalian bisa menggunakan downloadan. Jadi download filenya, kemudian kalian tinggal panggil file CSS-nya dan file JS-nya. Untuk lebih simple, kalian tinggal copy saja linknya. Oke, kita kembali lagi ke scriptnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita bikin formnya. Kalian bikin formnya, di Bootstrap pun sudah disediakan ya. Kita akan coba masuk ke overview, ada form ya. Nah, ini kalian tinggal copy saja. Ada beberapa contoh form yang bisa kalian lihat, kemudian kalian sesuaikan. Tinggal kalian copy saja. Maka nanti akan muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Kalian tinggal sesuaikan saja. Karena saya ingin membuat nama pegawai, alamat, hobi, dan jenis kelamin. Oke ya. Untuk tombolnya bagaimana? Untuk tombolnya kalian bisa masuk ke Bootstrap, kemudian di sini ada yang namanya button ya. Button untuk tombol. Untuk warna-warnanya kalian tinggal sesuaikan. Kalau primer warnanya biru, kalau sukses warnanya hijau ya, kalian sesuaikan saja. Kalau di tampilan saya ini, simpannya saya menggunakan primer, nanti untuk editnya saya menggunakan warning, kemudian delete-nya saya menggunakan Danger. Seperti itu ya, karena saya menggunakan Bootstrap. Oke, kalau formnya sudah kalian bikin, berarti ketika data ini kita isi, kan harus kita tampung ya, kan harus kita tampung nih ke dalam database. Maka harus kita siapkan. Kita akan bikin sebuah database ya. Nah, di sini saya sudah bikin database pegawai. Kemudian nama tabelnya adalah master pegawai. Ya. Tabel inilah yang nanti akan menampung hasil entrian yang sudah kita bikin tadi.
Nah, di sini saya kasih nama ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, dan hobi. Untuk ID pegawai ini nanti yang saya kategorikan sebagai key-nya. Maka di sini saya kasih auto increment. Auto increment itu dia diberikan oleh sistem. Jadi nanti berurutan. Saya kasih integer saja, kemudian nama pegawai varchar saya kasih 200. Jenis kelaminnya saya bikin varchar saja. Karena ini latihan ya, jenis kelamin kalau saya benar-benar membuat aplikasi, itu jenis kelaminnya saya menggunakan integer. Yaitu nanti yang masuk itu adalah 1 dan 2. 1 laki-laki, 2 itu adalah perempuan. Berhubung ini hanya latihan, maka saya menggunakan varchar saja. Jadi nanti yang masuk ke database atau ke tabel ini adalah tulisannya. Tulisan laki-laki dan tulisan perempuan. Gitu ya. Untuk alamat saya kasih long text, ya, kemudian hobinya saya kasih varchar. Nah, ini untuk tabelnya. Oke. Sekarang bagaimana skripnya di bagian form ketika kita ingin menginsertkan ke database, maka kalian harus perlu ada bantuan yang namanya form ini. Nah, form, kemudian metodenya adalah metode post, actionnya ini script PHP-nya, script untuk query insertnya itu kalian taruh di mana? Karena script query-nya itu saya taruh di tempat yang sama, di file yang sama, maka saya bisa kosongi seperti ini. Atau saya tulis nama filenya index.php, sama saja. Tapi kalau script PHP-nya atau query-nya itu berada di file yang berbeda, maka action-nya bisa kalian tulis nama filenya apa. Oke, ini yang pertama. Jangan lupa dikasih tutup ya, ditaruh di bawahnya tombol. Oke, tombolnya harus tombol submit ya, saya menggunakan tombol submit, jangan button. Oke, kalau sudah di setiap tipe teks ini, tipe teks, ada tipe teks ya. Nah, ini kita kasih name. Di sini saya kasih nama, di sini saya kasih alamat, hobi, ya. Kemudian di select optionnya, name-nya saya kasih JK. Apakah wajib? Iya wajib, karena ini nanti yang akan kita tangkap, ya. Yang akan kita tangkap yang ini. Kalau di bagian select option, yang kita tangkap itu value-nya ini ya, value-nya, tapi di setiap select option ini ya harus ada name-nya, wajib ini. Oke ya, kalau sudah sekarang di tombol. Nah, di tombol saya kasih name-nya adalah simpan. Oke, ini untuk tampilannya ya, formnya. Sekarang ketika ini sudah kita isi, kemudian kita klik tombol simpan, mau kita arahkan kemana? Karena actionnya kita kosongi, maka script PHP-nya atau query-nya berada di file yang sama. Ini saya taruh di file yang sama, tapi saya taruh di atas. Apakah harus di atas? Tidak. Bisa kalian taruh di bawah, nggak ada masalah. Oke ya. Nah, sebelum kita membahas tentang script insert, edit, dan delete, maka ada satu lagi yaitu connection. Kita harus menghubungkan dulu nih ya, script HTML kita, form kita dengan database itu harus ada koneksinya. Kita harus bikin koneksinya. Maka di sini saya bikin sebuah koneksi ya. Database-nya namanya apa? Nah, karena nama database-nya kan pegawai tuh ya, pegawai. Maka saya tulis pegawai. Kemudian usernya root. Nah, ini adalah default-nya. Kemudian password-nya apa? Kalau password default ini kosong. Berhubung di database yang saya bikin ini sudah saya ganti, ya, maka saya sesuaikan nama password-nya apa. Hostnya adalah localhost, portnya adalah 3306. Kalau portnya belum kalian ganti, maka portnya tetap ya 3306. Kalau port kalian bentrok, maka kalian bisa ganti. Di examnya kamu ganti aja portnya berapa dan disesuaikan. Oke, kemudian ini koneksinya. Oke ya, caranya seperti ini untuk bikin koneksinya. Kalau koneksinya sudah benar, di sini kalian ini hal yang penting ini. Kita simpan koneksinya di variabel atau $con. Ya, di sini yang akan kita panggil. Nah, filenya kalian include. Include itu artinya sama saja file ini kalian copy ke sini. Nah, itu include. Ya, untuk mempersingkat tulisan, maka saya tidak mengcopy ini, tapi saya taruh di file yang berbeda, tapi saya include, saya panggil nama filenya. Seperti itu ya. Kemudian kita bahas yang insert. If is set variable post simpan. Nah, simpan ini dari mana? Simpan itu dari tombol ini, name-nya ini. Jadi ketika ada tombol yang kita klik, yang name-nya simpan, dia akan mencari is set post simpan. Kiriman yang namanya simpan itu yang mana? Maka dia akan menjalankan ini. Jadi artinya ketika tombol simpan itu kita klik, script yang lain yang ini tidak akan kebaca. Yang dibaca hanya yang ini saja.
Nah, seperti itu ya. Ketika ini sudah kebaca, simpan, maka di sini tinggal kalian bikin variabel-variabelnya saja, sesuaikan. Saya bikin variabel nm, kemudian isinya apa? Isinya adalah kiriman form yang namanya nama. Nah, ini kan saya kasih nama sendiri-sendiri. Nah, itu nangkepnya di sini. Nah, kita nangkepnya di sini. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi name-nya harus sama. Kalau beda, ya, maka nggak akan nyimpen dia. Seperti itu ya. Kalau ini sudah kalian simpan semua ke dalam sebuah variabel baru, apakah ini harus sama? Kalau di sini nama, di sini harus nama? Enggak harus. Yang penting ini harus sama dengan form name ini. Tapi yang variabel ini, karena ini variabel baru, kalian ingin simpan di variabel apa? Seperti itu ya. Kemudian ini query insertnya. Sekarang kita bikin query insertnya. Seperti ini. Insert, nah ini koneksinya yang tadi itu. Nah, oke. Seperti itu ya. Ini harus benar. Kalau kalian salah, maka sama saja. Dia koneksi ke database-nya nggak akan nyambung. Insert into master pegawai. Saya ingin menginsert ke tabel master pegawai. Oke ya, ke tabel master pegawai. Kemudian yang saya insert apa saja, kita tulis semua field-nya yang mau kita insert. Oke ya, ada nama pegawai, ada jenis kelamin, adalah alamat, hobi. Apakah semua wajib terinsert? Contoh nih, saya hanya menginsertkan nama pegawai saja. Nah, ini tinggal kita hapus saja. Tapi kita harus cek database-nya. Kalau database-nya ini sifatnya adalah wajib, nah, wajib ini ada tidak ini wajib terisi semua. Kalau dia ada satu saja yang tidak terisi, maka dia tidak akan bisa masuk. Kecuali ini kita rubah nih, hobi tidak wajib. Maka di sini kita tandai tak ternilainya. Nah, maka di sini statusnya akan berubah jadi ya. Jadi dia tidak wajib. Seperti itu ya. Oke, ini kita masukkan semua. Kemudian value kita mau masukkan apa nih di field-field ini? Nah, kita masukkan ini. Harus urut ya. Ini akan diisi ini akan diisi ini dan seterusnya. Seperti itu. Ini penulisannya. Oke ya. Nah, itu untuk insert. Kemudian untuk edit bagaimana ya? Nah, untuk edit, nah di sini kalau kita lihat, kita coba insert ya. Oke, untuk edit, ini kan saya kasih di aksi nih, ya, edit dan delete. Nah, sorry, sebelum kita ke edit, kita nampilkan dulu ya. Jadi apa yang kita insert, nanti akan tampil di bawahnya. Maka kamu harus bikin tabel dulu. Nah, tabelnya kamu bisa menggunakan Bootstrap yang tadi saya jelaskan, cari aja tabel. Kemudian di sini ada nama pegawai, jenis kelamin, ya, alamat, hobi, dan aksi. Aksi ini nanti kita gunakan untuk edit dan delete. Oke, kemudian di baris TR ini kan baris ya. Di baris ini kita kan ingin mengambil dari database. Maka kalian bisa menggunakan query ini. Query saya ingin menampilkan select kali from master kali bintang ini artinya ingin menampilkan semua field. Maka saya ingin menampilkan dari tabel master pegawai, order by ini artinya mengurutkan. Kalian mau urutkan berdasarkan apa? Saya urutkan berdasarkan field ID pegawai, ascending. Ascending itu dari kecil ke besar. Kalau mau dibalik dari besar ke kecil, maka kalian bisa menggunakan descending. Kemudian di sini result, MySQL query, $koneksinya, jangan lupa karena ingin mengkoneksikan ya. Connect ke database, maka kalian harus cantumkan ini koneksi dan ini harus sama dengan ini. Oke, itu aja simpelnya. Nah, kalau kalian hanya menggunakan ini saja tanpa menggunakan while, maka kalian hanya menampilkan satu data saja. Contoh nih, saya tidak menggunakan ini. Nah, saya hanya menggunakan ini saja. Maka nanti yang tampil ya hanya satu data saja. Nah, biar tampil semua data, mengambil semua data, maka kita perlu melakukan perulangan. Kita bisa gunakan while. Nah, di sini ditutup. Jangan lupa yang kita ulangkan, lakukan perulangan kan di TR ya, di baris yang kedua. Nah, kita tutup di TR-nya ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal isi saja. Kita ingin ngambil di bagian nomor ya, di bagian nomor kan tinggal kita mulai nomornya dimulai dari 0, kemudian dia akan melakukan penambahan satu per satu dan itu akan saya tampilkan di ini. Maka dia akan langsung tampil 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini untuk nomor nggak ada hubungannya sama database ya.
Kemudian untuk nama pegawai ya, di sini karena dia data, maka akan ditulis di sini data, data, data. Ini nama fieldnya, nama field di database-nya ini. Nah, nama pegawai harus sama. Karena saya ingin menaruh dari field nama pegawai itu saya taruh di baris di TR yang ini, di field yang kedua. Seperti itu, ini seterusnya. Oke. Kemudian untuk edit dan delete-nya bagaimana? Untuk edit dan delete-nya saya menggunakan modal. Nanti kalian setelah cara pembuatan modal di Bootstrap seperti apa. Yang paling penting di sini ya, di data targetnya. Di data targetnya kalau kita hanya menggunakan edit saja, maka yang tampil ya data yang pertama saja. Padahal kalau saya entry 2 data ya. Padahal kalau saya edit di sini harusnya muncul Ali, tapi yang bawahnya harusnya munculnya Aci. Oke, untuk membedakan seperti itu, maka kita perlu menambahkan yang namanya edit nomor ini. Ditambahkan ini untuk membedakan. Karena tadi kan penomorannya kan pasti 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, kita kasih ini. Begitu juga delete ya. Maka di modalnya ya tinggal kita ID-nya ini. Yang nyambung itu adalah data target dengan ID-nya harus sama. Kalau di sini pakai pagar, di sini tidak ya untuk ID. Oke, tinggal kita sesuaikan nama, jenis kelamin, alamat, hobi. Datanya kita tampilkan yang tadi ini harus sama. Ya, tinggal itu aja. Kemudian jangan lupa, karena proses edit itu kita kan harus tahu nih, kita mau mengedit itu berdasarkan apa. Nah, ini saya mau edit berdasarkan ID pegawai. Kalau kita lihat tabelnya, ini kan ada ID pegawai itu. Maka saya akan edit berdasarkan ID pegawai ini. Dia nggak mungkin sama kan? Kalau nama kemungkinan sama. Tapi kalau ID, karena sudah saya auto increment, maka dia sudah otomatis berbeda. Nah, kita kasih ini, ID. Oke, saya simpan, kasih nama ya, jangan lupa. Name-nya. Kemudian untuk tombolnya, simpannya, saya kasih nama edit. Maka otomatis dia ketika diklik edit, disimpan, dia akan mencari tuh iset post edit. Nah, ini kita simpan semua. Nah, jangan lupa bedanya dengan yang insert tadi, ada ID-nya. Karena saya ingin mengedit berdasarkan ID. Query-nya bagaimana? Query-nya tinggal kita, jangan lupa koneksi. Update master pegawai, saya ingin melakukan proses update dari tabel master pegawai. Yang saya update apa saja? Nama pegawai, jenis kelamin, alamat, hobi. Berdasarkan apa? Where ID pegawai, yaitu variabel ID. Nah, ini. Oke, begitu juga hapus. Hapus sama ya. Jangan lupa di sini dikasih hidden-nya, ya, name-nya ID, yaitu ID pegawai. Jadi saya ingin menghapus berdasarkan ID pegawai. Disimpan tuh ID-nya. Kemudian delete dari tabel master pegawai berdasarkan ID pegawai. Nah, seperti itu caranya ya. Memang kalian harus perlu membiasakan. Kalau PHP native ini sudah kalian kuasai benar-benar bikin project, maka kalian bolehlah belajar tentang framework PHP. Ada yang namanya CodeIgniter, kemudian ada lagi yang namanya Laravel ya, dan ada yang lain. Terima kasih ya, semoga membantu.